Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah pesan di bulan Mei untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Untuk kalian semua yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Tinggal sebentar lagi ya, hang on there, ayo tetap semangat ya. Dan untuk kalian yang lain tidak apa-apa kadang-kadang ikut puasa karena itu bagus untuk kesehatan. Oke. Ini adalah pesan untuk kalian di bulan Mei, bisa resonate bisa tidak tentu saja karena ini adalah general reading ya. Please jangan tanyakan personal reading di kolom komentar karena saya menyediakan personal reading khusus dan bisa dihubungi nomor WA yang tertera di situ untuk menanyakan jadwal dan fee-nya begitu. Kalau dia nanya personal reading ada fee-nya, iya ada. Berapa? Tanyakan saja. Kalau nggak perlu nggak usah juga. Mau personal reading dengan tarot reading yang lain juga, tarot reader yang lain juga silahkan. Nonton ini aja gimana? Nggak apa-apa juga. Oke. Ini adalah Reader White Tarot dan saya akan membukakan 7 kartu untuk kalian. Ya. Oke. 1, 2, 3. Pesan bulan Mei ya. Jadi mungkin memang belum terjadi. Kan nanti terjadinya di bulan Mei. Oke, satu lagi. Oh, this one. Oke. Ada satu yang mau melompat. Oke, kalau 7 card saya biasanya memfokuskan di kartu pertama, kartu tengah atau kartu keempat, dan kartu ketujuh. Dan kartu pertama kalian adalah Seven of Pentacles. Oke, my dear Scorpio, apa yang kalian usahakan sebelum-sebelumnya itu akan kalian tuai hasilnya di bulan Mei. It's good ya. Oke. Sorry, saya mesti nyalain AC-nya karena panas. Padahal masih subuh tapi udah panas. Oke, so ini pertanda di bulan Mei itu ada sesuatu yang menjadi yang tadinya kalian nanti yang tadinya kalian ya kalian impikan begitu, itu ada hasilnya. Seperti misalnya kalian mengusahakan di kehidupan kalian, di kehidupan pekerjaan kalian berusaha dan bulan Mei adalah bulan yang tepat untuk menuai hasilnya. Begitu juga dengan hubungan kalian, mengusahakan hubungan kalian, and then ujung-ujungnya kalian akan mendapatkan hasilnya di bulan Mei. Oke? Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah The Emperor yang terbalik. Walaupun di bulan Mei ada hasil dari apa yang sudah kalian usahakan sebelumnya, akan tetapi bulan Mei bukan bulan yang cukup kuat bagi kalian untuk melakukan sesuatu hal yang terlalu besar. Sorry ya, saya mungkin baca tarotnya beda sama pembaca tarot lainnya, oke? Karena seringkali ada pesan-pesan yang mungkin tidak terlihat di kartu tapi dikasih ke saya untuk disampaikan ke kalian, gitu ya kalimatnya. Oke, sebentar. So, gini. Yang tadi ya, kartu pertama itu bicara tentang kalian sudah mengusahakan sesuatu kemarin ya, sampai sekarang mungkin pada saat kalian nonton ini, dan itu hasilnya akan mulai nampak di bulan Mei. Usaha bulan Mei. Tapi kalau bulan Mei itu kalian ingin mengusahakan melakukan sesuatu hal yang besar ya, itu sulit gitu. Jadi pesannya adalah ya udah, yang kemarin itu dilakukan dan berhasil di bulan Mei, lanjutin aja, kayak continue
lanjutin aja, karena kalau kalian merubah sesuatu itu menjadi lebih besar, mungkin ekspansi bisnis, mungkin ekspansi di bidang hubungan percintaan, lo bisa aja ya, itu akan sedikit terasa sulit di bulan Mei gitu. Jadi continue aja yang perintilan-perintilan kemarin, sedikit-sedikit menjadi bukit itu, karena ada hasilnya, memang ada hasilnya. Cuma hasilnya ini aja dulu yang diterima sebagai berkat gitu. Tapi jangan tiba-tiba mau merubah itu menjadi sebuah hal yang wow besar gitu. Enggak. Oke, step by step katanya. Step by step aja, dan itu jangan membuat kalian para Scorpio itu tiba-tiba merasa enggak nih, karena ini berhasil, ayo kita kembangkan menjadi lebih besar. Enggak kayak gitu ya. Nikmati dulu yang itu ya, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Terus nanti ada yang protes lagi, iya Scorpio itu the fool, nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu. Kalian tahu di tarot itu, buat saya Scorpio bukan cuma the fool, tapi juga the dead ya, juga apalagi tuh Queen of Cups. So banyak meaningnya, gak mungkin cuma satu. Manusia itu diciptakan secara luar biasa, unik, dan complicated juga. Dan banyak sisi-sisi gelapnya si Scorpio yang kadang-kadang gak terlihat. Kadang-kadang the moon juga saya melihat sebagai Scorpio, karena emang ada Scorpio-nya ya di bawah. Kadang-kadang tapi memang sisi gelap itu yang berusaha disembunyikan oleh Scorpio dan tidak terlihat. Itu bukan hal yang jelek loh. Ini saya nggak ngomong dark yang jelek banget atau gimana, bukan ya. Please jangan marah para Scorpio, okay? Because once I love one Scorpio and he is fine, and dia baik banget, dan dia sangat lovable juga, tapi bisa tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang saya kaget, loh dia nggak seperti itu kok tiba-tiba berubah jadi seperti itu, karena ada alasannya gitu ya. So ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk lah ya. Manusia bisa berubah kapan aja dengan keadaan. Nah, pesan yang ingin disampaikan di sini dengan adanya The Emperor yang terbalik, nah sisi-sisi yang seperti itu yang tiba-tiba muncul di Scorpio, mohon di bulan Mei agak lebih diredam, karena nantinya akan ya ini membuat Emperor kalian terbalik ya, posisi kalian jadi terguncang atau jatuh, atau ya ada sedikit kesulitan. Karena kalian tiba-tiba ingin membuat sesuatu yang berbeda mungkin, atau membuat sesuatu yang perubahan yang besar gitu. Karena itu bisa terjadi dengan seorang Scorpio gitu. Dan tadinya begini, tiba-tiba pengen yang gitu, sesuatu yang lain yang besar, tanpa menganalisanya dulu. Nah itu memang pesannya dianalisa dulu ya, my dear Scorpio, sampai akhirnya itu bisa menjadi dipikirin dulu, mungkin tidak di bulan Mei, mungkin di bulan berikutnya kayak gitu ya. Yang penting kan yang udah kalian usahakan kemarin-kemarin kan berhasil di bulan Mei, oke? Baiklah. Yang selanjutnya adalah Ten of Pentacles yang terbalik. Nah ini dia nih. Oke. Kenapa tadi The Emperor-nya terbalik? Karena ini akan berhubungan juga dengan keuangan, karir, dan bisnis kalian, dan juga kehidupan bersama orang-orang di sekitar kalian ya. Dan ini terbalik. Kalau itu tadi sebuah action yang tiba-tiba atau tiba-tiba merubah planning menjadi sesuatu yang besar, mengembangkan sesuatu menjadi lebih besar, dan akhirnya itu akan menggoncang kehidupan kalian dan atau menjungkir balikan posisi kalian, dan kemudian juga berpengaruh tentu saja dengan keuangan, karir, dan bisnis kalian, dan juga dengan orang-orang di sekitar kalian. Makanya warningnya tadi, sudahlah, nikmati dulu step by stepnya, nikmati prosesnya. Oke, my dear Scorpio,
kadang-kadang nggak mau denger juga. Mau nggak mau denger juga saran dari orang, tapi enggak lah ya, nggak, kalian baik kok. Nggak apa-apa nggak dengerin saran, tapi simpen ya, simpen, siapa tahu itu bisa menjadikan kalian menjadi lebih baik, kan nggak ada salahnya ya kan. Intinya ya maunya sendiri ya nggak apa-apa ya, tapi juga lebih bijaksana lah. Kadang-kadang orang tuh ngomong ke kalian tuh bukan dalam konotasi ingin menjatuhkan kalian atau ingin involve, ingin turut campur atau kepo gitu dalam kehidupan kalian. Ada juga kok orang-orang yang memang secara sincere atau secara tulus ingin memberitahukan hal yang baik kepada kalian gitu loh. Oke, so di bulan Mei jangan sampai ada sebuah action atau ada sebuah aksi dari kalian, ada sebuah tindakan dari kalian yang membalikkan segala sesuatunya gitu. Ini warning dari bulan sebelum Mei, resonate atau tidak kan saya kembalikan lagi kepada kalian, toh belum bulan Mei gitu, atau kalian nonton ini bulan Mei ya, lihat aja nanti. Oke, so kalau kalian bilang di bawah resonate Mbak Lucy, bisa sudah terjadi, tapi karena difokuskan di bulan Mei jadi mungkin memang belum terjadi gitu. So ini warning aja untuk kalian, mau didengerin monggo, nggak didengerin nggak apa-apa juga ya, anggap aja ini hiburan, boleh, apalah, terserah. Ups, sorry, hampir jatuh, kaget saya. Kartu yang keempat yang biasanya saya fokuskan juga ini adalah The High Priestess yang terbalik. Oke, bulan Mei diharapkan spiritualitas kalian itu tidak jungkir balik ya. Justru kalian lebih tingkatkan, lebih kuatkan di bulan Mei ya, karena mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat keadaan keuangan kalian atau posisi kalian jungkir balik gitu. Oke. Tapi kan ini sudah saya warning, kalau memang kalian hati-hati ya, bisa meminimalisir damage atau meminimalisir kerugian atau kerusakan yang bisa terjadi gitu ya. Oke, lanjut dengan Justice dalam posisi yang baik, dalam posisi yang positif. So jangan khawatir my dear Scorpio, tetap ada keadilan untuk kalian. Beberapa kontrak legalitas itu terselesaikan. Kan saya bilang dari depan ya, apa yang udah kalian mulai kemarin-kemarin ini akan berhasil di bulan Mei. So kalau kemarin-kemarin kalian mengusahakan justice seperti legalitas, kontrak dan lain sebagainya, itu selesai di bulan Mei. So it's good, bagus banget ya kan, selesai, at least selesai di bulan Mei ya. Dan kalau itu sudah terjadi ya, actionnya yang lebih bijaksana, jadi tidak terlalu besar gitu actionnya atau perubahannya, tapi nyantai dulu, calm down dulu, dan ikuti aja alurnya gitu. Kemudian ikuti juga jalan ceritanya, stepnya, tahapan-tahapannya gitu. Sabar, intinya sabar. Oke. Saya rasa kalian cukup sabar ya, my dear Scorpio. Yang jelas di bulan Mei ada the justice untuk kalian, ada keadilan untuk kalian. Oh ya, saya perlu ingatkan, mungkin bacaannya nggak terlalu panjang ya, saya nggak tahu berapa menit. Oke. Ten of Wands adalah kartu yang selanjutnya dalam posisi yang tidak terbalik. So untuk kalian para Scorpio yang masih membawa-bawa beban di dalam kehidupannya, coba diperhatikan lagi. Mungkin ini yang akhirnya membuat hidup kalian jungkir balik di bulan Mei. Coba diperhatikan lagi, apakah perlu beban itu dibawa-bawa terus di kehidupan kalian ya kan? Bisa nggak ditaruh, bisa nggak diselesaikanlah satu persatu. Kalau kalian bawa semua ya capek ya kan, bawa masalah, bawa beban, ya capek lah ya kan. Kemudian apalagi pesannya, oke. Pesannya katanya berbagi beban.
Alamak, kalian terlalu baik. Jadi kalian mungkin tidak ingin berbagi beban, apalagi dengan orang-orang yang tercinta ya. Dan kalian ngerasa nggak usah lah bagi bebannya, saya aja lah yang bawa. Saya juga sanggup kok. Yakin kalian sanggup. Saya yakin kalian sanggup. Permasalahannya adalah sanggup atau tidak itu tetap mempengaruhi kehidupan kalian, Scorpio. So ya udahlah, tetaplah kalian gak usah bawa beban itu segitunya gitu. Kalau memang bisa berbagi, berbagilah. Ada kok orang yang mau bantu kalian. Really, seriously, ada yang mau bantu kalian. Ada yang mau dibagi bebannya kepada kalian. Ada. Percaya itu aja. Oke. Oh, kartu penutupnya bagus banget. Oke, setelah semua kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, and then ada Ace of Pentacles di akhir bacaan. Ada pintu yang terbuka untuk kalian mengatasi masalah keuangan, karir dan bisnis kalian, dan juga relationship kalian. Ada pintu yang dibuka oleh semesta menuju sebuah jalan keluar yang bagus untuk kalian. Oke. Bagus bukan berarti mudah. Pesannya itu semesta menyediakan jalan yang bagus, tapi bukan berarti mudah. Tapi saya yakin kalian bisa melaksanakannya. Itu sebabnya ketika kartu sebelumnya bilang beban yang dibawa-bawa, oke, masih mau bawa beban ini ke sini. Ini juga nggak mudah, tapi ada yang bagus. So bebannya mungkin bisa di-share, mungkin bisa dikurangi, mungkin bisa ditaruh. Jadi jalan yang diberikan semesta itu kepada kalian bisa kalian lalui dengan lebih ringan gitu, karena nggak terlalu bawa-bawa beban dari masa lalu. Ini bebannya nih dari masa lalu, soalnya bebannya tuh bukan kucuk-kucuk datang terus kalian ambil gitu. Ya ada juga sih yang baru, tapi udah bawa dari yang dulu ditambah lagi sama yang baru, dibawa rame-rame. Susah nanti kalian juga keberatan. Oke, my dear Scorpio, kenapa tadi panas sekarang dingin gara-gara ini AC? Saya gitu tuh orangnya. Saya nggak terlalu suka dingin, tapi kalau panas juga ya nggak suka. Iyalah ya. Oke, untuk kalian para Scorpio silakan menanyakan satu pertanyaan yang akan saya jawab ya atau tidak dengan kartu Good Tarot ini. Boleh di pause dulu dan kalian bertanya, habis itu dinyalain lagi dan akan saya jawab. Oke? Saya jawab sekarang iya atau tidak. Ini kayak gitu ya, jalan jalan ceritanya, caranya gitu. Karena lucu, ada yang gini, saya mau lihat dulu jawabannya iya atau tidak. Abis itu baru saya mikir, ini pertanyaannya apa? Enggak gitu ya, bertanya dulu, baru ini jawabannya. Gitu, itu mah curang namanya. Oke, sudah ada satu, iya atau tidak? Yes, The Hermit. The Hermit ini adalah kartunya Virgo, dan ini adalah pencari terang. Oke, untuk kalian para Scorpio yang terhubung dengan Virgo dalam hal apapun, kehidupan profesional maupun kehidupan personal, dan ada pengharapan untuk kalian karena jawabannya ya, ada enlightenment, ada pencerahan pada kalian karena The Hermit selalu bicara tentang seorang pertapa yang mencari terang. Oke, yang mencari kebenaran itu. Aki, what Aki? Bentar ya, ada pesan lain gak? Oh, katanya jalan yang diberikan sama semesta ini, ya ini kan ada pintu ya. Ya kalau ini pintunya di sini nggak ada tutupnya ya, karena memang ini kayak pintunya tuh dari bunga-bunga rambat gitu ya, tanaman rambat gitu, dan di sana ada gunung yang terlihat ya, kalau kalian bisa lihat ini. Oke, tapi jawaban. Tapi yang ini bilang, The Hermit, The Good Card ini bilang, The Good Tarot ini bilang katanya you will find the key. Kalian akan menemukan kunci jawaban dari semua pertanyaan yang ada di benak kalian. Kunci menuju pintu yang disediakan oleh semesta, yang memberikan pencerahan, yang memberikan jawaban, yang memberikan jalan dari apa yang sedang kalian cari, yang kalian hadapi, pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian, pertanyaan-pertanyaan di hidup kalian. Oke, well, apa yang harus kalian perbaiki? Apa yang perlu kalian healing dari hidup kalian? Ini healing card, bukan self healing card.
Oracle card. Sadness. Oh my dear. Scorpio, ada yang lagi sedih. Kenapa? Oke, healing lah dari kesedihan itu, apapun itu, my dear. Segala sesuatunya berlalu, kesedihan berlalu, keterpurukan berlalu, kebahagiaan juga berlalu, karena tidak ada yang menetap. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Kematian itu pasti. Yang lainnya itu nggak pasti. Akan lewat ganti-ganti. Ya. Oh, jadi sedih ngomongin kematian. Ada Scorpio yang sedang sedih karena kematian. Karena ya tiba-tiba aja itu muncul. Oke, saya turut berduka cita ya kalau memang ada yang sedang mengalami kesedihan karena itu, atau teringat karena ada kematian yang memang mungkin sudah berlalu, and then teringat. Itu juga yang menjadi beban yang kalian bawa-bawa di dalam kehidupan kalian. Kematiannya bisa secara benar-benar meninggal, bisa secara tanda kutip kematian, maksudnya mungkin sesuatu yang udah selesai, juga bisa hubungan yang selesai seperti itu, atau cinta yang padam. Oke, something like that. Atau bahkan mungkin untuk beberapa pencinta binatang bilang, iya, kematian salah satu binatang peliharaan saya bisa juga. Mungkin bagi orang lain itu apaan sih, cuma kucing mati aja kok ditangisin. Tapi saya sendiri pernah mengalaminya ketika binatang peliharaan saya mati. Itu saya nangisnya bisa seminggu. Jadi yang kayak gitu-gitu saya bisa memahami kok ya. Juga kematian misalnya, sebenarnya orangnya masih hidup, tapi mungkin perasaannya sudah tidak terhubung lagi ke kita, dan kita harus mematikan perasaan itu juga sedihnya tuh saya bisa rasain kok. Sedihnya bisa saya rasain, bahkan sekarang pun saya merasakannya. Oke, so untuk kalian para Scorpio yang merasakan kesedihan akibat sesuatu yang hilang atau sesuatu yang mati, oke, saya turut berduka cita, tapi kalian harus tahu hidup kalian masih berlanjut. Selama kalian masih nonton YouTube ini, berarti kan kalian harus masih melanjutkan hidup ya. Oke, dari Oracle card yang ini adalah Fairy Oracle card. Apa yang untuk kalian? Oke, inner child. Sifat kanak-kanak kalian gitu ya, yang di dalam diri kalian. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keep us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Oke, kita semua masih punya inner child di dalam diri kita. Kita bisa aja bermain-main atau bercanda-canda seperti waktu kita kecil. Oke, kalau dihubungkan dengan sadness yang tadi, kesedihan yang tadi, cobalah have fun tapi tetap play safe ya, tetap jaga keamanan dan keselamatan ya, karena itu perlu ya. Jangan reckless, jangan terlalu melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan nantinya ya. Mungkin bisa mengobati kesedihan kalian. Kalau saya lagi sedih, biasanya saya ngobrol banyak sama orang. Walaupun setelah pulang ke rumah and then sendirian lagi, and then saya sedih lagi. Tapi bisa aja itu ngobrol sama orang-orang, apalagi yang vibe-nya positif, itu bisa menambah kepositifan dalam diri kita. Atau kalau saya juga bisa pergi ke satu tempat yang rame, kafe misalnya, duduk di situ and then dikelilingi oleh keramaian walaupun saya sendiri, dan saya cuma bilang, saya ngeliatin orang-orang, kadang-kadang kepo ngeliat itu siapa, lagi ngapain, dan ya memang lebih senang kalau ada orang yang sejiwa untuk nemenin kita pada saat kita sedih ya, karena kalian bicara tentang sadness ini. Tapi ya kalau saya kadang-kadang ya begitu ya, memang benar-benar mengambil me time atau waktu untuk sendiri, justru untuk healing dari kesedihan. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi monggo silahkan dilakukan apa saja yang bisa membuat kalian bahagia, my dear Scorpio. Oke, saya bacakan kartu yang selanjutnya dari Oracle card yang ini adalah Archangel Message. Outdoors, tuh kan, suruh keluar. Keluar rumah ya. Archangel Jophiel, go outside, pergi keluar, get some air, dapatkan udara yang cerah, yang bikin fresh ya kan.
and connect with nature, dan terkoneksi dengan alam to relieve stress ya, to relieve untuk menghilangkan stres atau kesedihan yang tadi itu ya, and gain new creative idea, dan mendapatkan ide-ide baru yang lebih fresh, yang lebih nanti akan membuat hidup kalian lebih berwarna. Oke, yang terakhir monologi oracle card, saya bilang sebentar tapi ternyata lama, saya emang suka begitu ya. Oke. A fairy climax approaches full moon in Aries. Ya, emang ada sedikit yang membuat kalian berat di bulan Mei gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin hal itu ya. Yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi, ya udah, hidup tetap berlanjut, itu aja sih. Mau kalian sekarang bahagia, besok bisa ganti jadi sedih. Mau kalian lagi sedih, besok bisa ganti jadi bahagia. Jadi segala sesuatunya itu dinamis ya, itu berputar terus dan tidak menetap ya, dan tidak pasti gitu. Itu aja sih. Tetap berbahagia ya, tetap sehat dalam menghadapi segala sesuatunya, tetap semangat juga, tetap dalam lindungan Tuhan. Dan terima kasih sudah sejauh ini hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya, mungkin minggu depan ya. Salam Light Angel and Love, and bye.